Dasar cupu, anak mami, pengecut, banci. Aku capek, apa salahku? Kenapa aku diperlakukan seperti ini? Aku gak kuat. Hai, hari ini kita akan membahas tentang dampak bullying, cara mengatasi dan menghentikan bullying di sekolah. Di suatu pagi, Bu Ica mendapati Doni sudah tidak masuk selama 3 hari. Anak-anak, apakah kalian ada yang tahu kabar Doni hari ini? Karena dia sudah 3 hari tidak masuk. Tidak seperti biasanya Doni seperti ini. Namun, murid di kelasnya tidak ada yang mengetahui kabar Doni. Akhirnya Bu Ica berinisiatif mendatangi rumah Doni untuk menanyakan kabarnya. Info yang didapat, ternyata Mama Doni pun kebingungan karena tidak seperti biasanya Doni murung di dalam kamar. Hal ini yang menyebabkan Bu Ica semakin penasaran dan Bu Ica mengkomunikasikannya kepada kepala sekolah. Jadi gini Pak, Doni itu anak yang cerdas, anak yang baik dan tidak membuat onar. Tapi belakangan ini dia jarang masuk. Saya pun sudah menghampiri ke rumahnya. Namun ibunya pun tidak mengetahui mengapa anaknya berubah drastis seperti ini. Apakah Bu Ica sudah melakukan pendekatan terhadap teman-teman Doni? Karena biasanya seseorang bisa saja lebih terbuka kepada teman dekatnya. Selain mencari tahu lebih dalam kepada teman-teman Doni, Bu Ica pun mengajukan ide kepada kepala sekolah untuk mengadakan pelayanan pengaduan siswa di sekolah. Bertujuan untuk mengetahui apa saja yang terjadi kepada siswanya di sekolah. Selain itu, Bu Ica mengajak semua guru berkontribusi untuk mengetahui apa saja yang terjadi di lingkungan sekolah. Bu Ica pun mengajak ketua OSIS untuk bekerja sama mencari tahu apa saja yang terjadi di sekolah. 2 hari kemudian, Doni masuk sekolah, namun nampak murung. Saat jam istirahat, Nadira tidak sengaja melihat Doni sedang disuruh lari dan push up oleh Nino. Hahaha, siapa suruh kamu berani masuk sekolah? Rasakan. Dengan sigap Nadira menghubungi Zubair untuk memintanya mengikuti Nino dan Doni. Alangkah terkejutnya Zubair saat menyaksikan Doni sedang dirundung oleh Nino secara fisik maupun verbal. Oh, jadi ini penyebab kamu berubah. Perlakuan Nino membuat mental Doni semakin down. Dan Doni tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Bahkan ketika tidur pun Doni merasa tidak aman. Doni terbangun dari tidurnya dan mengingat ucapan Zubair bahwa perundungan harus dihentikan. Doni, kenapa kamu tidak melawan tindakan Nino kepadamu? Jika kamu diam saja, berarti kamu tidak menyayangi dirimu sendiri. Kamu harusnya berani untuk melawannya. Jika kamu tidak mau membalas secara fisik, kamu bisa menghubungi layanan pengaduan yang ada di sekolah. Dengan begitu, sekolah akan mencari jalan keluarnya. Doni pun langsung menghubungi layanan pengaduan siswa di sekolah. Keesokan harinya, Bu Ica langsung mengkomunikasikannya dengan kepala sekolah dan memanggil Doni dan Nino secara terpisah. Informasi yang didapatkan ternyata Nino iri terhadap Doni karena Doni siswa yang banyak disenangi di sekolah. Doni juga siswa yang pintar dan juga membanggakan sekolah. Bu Ica menanggapi cerita Nino dengan tenang. Bu Ica juga mengingatkan bahwa bullying sangat berbahaya bagi mental seseorang. Nino pun diberikan waktu untuk merenung atas apa yang dilakukannya. Bu Ica juga memberikan pandangan dan motivasi kepada Nino. Apabila Nino ingin seperti Doni, maka Nino harus rajin belajar. Dan seharusnya Nino lebih dekat dengan Doni, karena Doni anak yang senang membantu jika teman kesulitan dalam belajar. Dan akhirnya Nino menyadari kesalahannya, lalu meminta maaf kepada Doni. Doni, aku minta maaf kepadamu karena selama ini aku hanyalah insecure kepada diriku sendiri yang tidak mampu sepertimu. Maafkan aku Doni, aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Akhirnya mereka pun menjadi teman kembali.